Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, semoga Ananda sehat walafiat dan ikhlas dalam menyimak video Ibu kali ini ya. Kita lanjutkan dengan materi kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai jarak dan perpindahan, yang mana pengertian jarak dengan perpindahan dengan persamaannya itu sangat dibutuhkan untuk pelajaran kita kali ini ya. Ananda masih ingat ya, apa itu jarak, apa itu perpindahan. Jadi jarak kemarin besaran vektor, jarak besaran skalar, sementara perpindahan besaran vektor. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang kita bagian kedua, kecepatan, termasuk besaran vektor ya. Nah, jika benda memerlukan waktu delta t untuk mengalami perpindahan delta x, maka yang pertama, kecepatan itu kita cari dulu kecepatan rata-rata. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu atau waktu yang diperlukan ya. Dirumuskan V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. Apa itu delta X? Perpindahan ya, per delta T. Apa itu perpindahan kemarin? Posisi akhir dikurang posisi awal ya. Posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, ini dia grafiknya. Nah, yang vertikal itu adalah X, yang horizontal itu adalah T. T waktu, X adalah kedudukan atau posisi. Nah, X1 sampai X2. Nah, T1 sampai T2. Di sini ada delta T, ada delta X. Nah, di sini ada dari X1 sampai X2 itu ada garis lurus. Nah, garis lurus itu disebut dengan V rata-rata atau sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dengan X2. Itulah V rata-ratanya. Nah, itu dia kecepatan rata-rata. Kita lanjut dengan apa pula itu kecepatan sesaat ya. Jadi kecepatan itu terbagi dua, ada rata-rata, ada sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu merupakan kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Atau disebut juga dengan kecepatan pada suatu saat tertentu. Nah, V sesaat sama dengan nilai limit delta T menuju 0 sama dengan delta X per delta T. Jadi, kecepatan rata-rata apabila selang waktunya mendekati 0 atau sama dengan dx per dt. Diferensial ya, posisi terhadap waktu ya. Kita lanjutkan, itu kecepatan sesaat. Nah, sekarang ada lagi yang namanya kelajuan. Kalau tadi ada kecepatan, sekarang ada kelajuan. Nah, apa pula itu kelajuan? Nah, jadi bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan. Nah, jadi di sini sama dengan V sama dengan X per T. Jarak ya, total yang ditempuh per waktu itu kelajuan rata-rata. Jadi, karena di sini jarak berbicara besaran skalar, begitu juga dengan kelajuan juga besaran skalar ya. Kalau kecepatan tadi besaran vektor. Nah, itu dia beda antara kecepatan dengan kelajuan. Oke, semoga Ananda paham dengan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Kita lanjut kepada contoh soal ya. Ini contoh soal yang pertama. Tentukanlah kecepatan rata-rata benda jika diberikan data dalam grafik berikut ini. Nah, posisi awal 40, posisi akhir 100. Ingat satuannya dalam meter.
Nah, dalam waktu dari 0 sampai 40 sekon. Ini T-nya dalam sekon. Posisi awal benda T sama dengan 0 yakni 40 meter dan berakhir di posisi 100 meter pada waktu 40 sekon. Besarnya kecepatan rata-rata yang dimiliki benda tersebut yakni sebagai berikut. Jadi V rata-rata delta X per delta T atau X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan 100 meter dikurang 40 meter ya per 40 sekon per dikurang 0. Jadi sama dengan perhitungan ini 100 kurang 40 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 meter per sekon. Inilah kecepatan rata-ratanya. Artinya apa? Dalam waktu 1 sekon bisa menempuh jarak 1,5 meter jika kecepatannya rata dari awal sampai akhir. Itu maksudnya, ya. Ini contoh soal yang pertama. Nah, kita lanjut kepada contoh soal berikutnya. Nah, ya. Soal. Grafik berikut ini menunjukkan kecepatan benda yang bergerak lurus dalam selang waktu 40 sekon. Nah, ini kecepatan yang diketahui. Jadi V-nya sama dengan nih ya, dari 0 sampai 5 sampai 10 sampai 15 sampai ini di sini ada grafiknya sampai 20 meter per sekon. Nah, waktunya dari 0 juga sampai 40 sekon. Ini ingat ya. Jadi grafik ini tolong Anda perhatikan sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Satuannya juga diperhatikan. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh benda tersebut? Nah, jarak yang ditempuh benda tersebut adalah nih penyelesaiannya ya. Jarak yang ditempuh benda itu sama dengan luas daerah pada grafik. Nah, apakah grafiknya ini berbentuk apa grafiknya? Nah, persegi tambah segitiga boleh. Atau apa namanya bangunnya nih? Trapesium. Ya. Dx sama dengan luas trapesium. Gimana cara menghitung luas trapesium? Itu ingat pelajaran matematika waktu SD. Luas trapesium sama dengan jumlah sisi yang sejajar dikali setengah tinggi. Nah, sekarang kita lihat mana sisi yang sejajar. Nah, sisi sejajar ini ya nak ya. 0 sampai 40 dengan 0 sampai 10. Jadi 40 tambah 10. Mana tingginya? Tingginya ini ya. 0 sampai 15. Jadi tingginya 15. 40 tambah 10 sama dengan 50 dikali setengah kali tinggi. Jadi berapa jawabannya? Oke, dalam perhitungan jawabannya 375 meter ya. Pintar anak-anak ibu semua. Kalau Anda mau menyimak apa yang ibu jelaskan ini. Oke. Nah, contoh berikutnya ya. Contoh soal dalam bentuk persamaan. Nah, apa yang perlu di sini nih? Apa pula bentuk persamaan itu? Nah, di sini ada catatan yang penting ya. Vektor satuan. Nah, kita kan bicara kemarin dalam gerak satu dimensi. Jadi kalau dia bergerak ke arah sumbu X saja, itu vektor satuannya I ya. Kalau ke arah sumbu Y saja, itu vektor satuannya J. Kalau ke arah sumbu Z, itu dia vektor satuannya K ya. Jadi nanti ada I, J, K yang kalian ketemui. Nah, ini contohnya. Kedudukan suatu benda yang bergerak lurus dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 3T kuadrat dikurang 4T tambah 2. Tutup kurung I. Ingat ini I berarti dia ke arah sumbu X. Jadi di sini ada I, meter. Kecepatan rata-rata benda dalam 2 sekon pertama adalah. Jadi jawabannya ada A 1 meter, B, C, D, E. Nah, mari kita jawab. Penyelesaian. Kedudukan benda pada saat T sama dengan 0 sekon. Ya. Kan ini kecepatan rata-rata benda dalam 2 sekon pertama. Berarti kita cari pertama dulu. Posisi awal. Ya. Adalah. Nah, masukkan ke dalam persamaan. 3 kali 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 2 sama dengan 2I. Ya. Jadi ini perhitungannya sama dengan 2I. Nah, kedudukan benda pada saat T sama dengan 2 sekon adalah, di T sama dengan masukkan 2 sekonnya ke dalam persamaan. 3 kali 2 kuadrat
2-nya ini kuadratkan dikurang 4 kali 2 tambah 2. Jadi hasilnya ini. Nah, 4 kali 3, 12. Dikurang 8 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi karena dia di sini I berarti 6I. Ya. Nah, maka kecepatan rata-rata yang dimiliki benda tersebut adalah V sama dengan delta V delta X per delta T sama dengan 6I. Jadi ingat ya, ini V rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan 6I kurang 2I. Jadi 6I kurang 2I sama dengan per 2 kurang 0 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2I. Ya. Jadi V-nya, besar V-nya itu sama dengan akar dari 2I kuadrat. Sama dengan 2 meter per sekon. Ya. 2 meter per sekon. Nah, ini dia ke arah sumbu X. Jadi kalau dia ke arah sumbu Y berarti J ya. Jadi kalau dia ke arah sumbu K berarti ke arah sumbu Z berarti K. Nah, kalau dia terletak pada bidang X dan Y berarti ada ke arah sumbu X dan ada ke arah sumbu Y. Nah, itu untuk contoh soal dalam bentuk persamaan. Nah, ini dalam bentuk persamaan juga ya. Nah, ini persamaannya X sama dengan 2T kuadrat tambah 4T kurang 2. Ini tidak dalam vektor satuan. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon? Dengan cara yang sama, maka jawabannya adalah X sama dengan, nah masukkan, cari X1 dulu. Masukkan berarti T-nya sama dengan 1, didapatkan 4. Nah, untuk X-nya sama dengan 2 atau T sama dengan 2 atau X2 sama dengan, masukkan ke dalam rumus, maka jawabannya 14. Maka kecepatan rata-rata yang dimiliki benda tersebut adalah, jadi rumusnya V sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Berapa X2-nya? 14. X1-nya 4. Jadi ini posisi akhir, ini posisi awal. 14 kurang 4, 10. Per 2 kurang 1, 1. Jadi 10 meter per sekon. Nah, ini juga contoh soal dalam bentuk persamaan. Ya. Nah, ini soal latihan. Nah, ini soal yang pertama. Jarak Bandung-Jakarta adalah 140 km. Sebuah mobil mampu menempuh jarak tersebut dalam waktu 3 jam. Tentukanlah kelajuan rata-rata mobil tersebut. Nah, silakan Anda cari. Ini untuk soal kedua. Ya. Nah, coba dibaca, dipindahkan dalam bentuk gambar. Nah, begitu juga dengan soal pertama. Nah, soal ketiga. Nah, ini dalam bentuk persamaan. X sama dengan 5T. Ya. Ingat, ini 5T pangkat 3. Ya, dikurang 2T kuadrat tambah 1. Nah, ini persamaannya 5T pangkat 3 kurang 2T kuadrat tambah 1. Dengan S dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Ya. Ya. Persamaan nomor 4 dalam bentuk grafik. Nah, tentukan kelajuan rata-rata partikel tersebut. Oke. Sekian pertemuan kita kali ini ya. Terlebih dan terkurang Ibu minta maaf. Semoga Ananda kalau kurang paham coba diulang kembali putar videonya. Sekian dan terima kasih ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.